Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Realme C21, produk terbaru dari Realme pastinya. Banyak yang bilang kalau Realme C21 ini adalah HP 1 jutaan yang bagus, kuat dan tahan banting. Bahkan sudah banyak channel yang membahasnya. Mulai dari dijatuhin sampai diketok pakai palu pun juga ada. Dan di kesempatan kali ini sudah pasti kita nggak akan membanting HP ini, karena jujur sayang aja gitu. Dan saya juga nggak tega menyakiti dia, jadi cukup kamu aja yang sakit hati. Dan yang paling penting sebenarnya saya belinya nggak murah dan harus nunggu waktu selama 2 hari buat barangnya sampai di tangan. Jadi rasanya gimana gitu kalau misalnya kita beli ngeluarin duit jutaan cuman buat disakiti atau cuman buat dibanting-banting aja. Dan yang menjadi pertanyaan besar sebenarnya, emang sebagus apa sih Realme C21 ini? Kok banyak banget yang bilang kalau HP ini tuh bagus, awet, dan kuat. Daripada penasaran, langsung saja kita bahas bareng-bareng. Yang pertama kita bahas dari segi desainnya terlebih dahulu. Untuk desainnya nggak ada yang spesial menurut saya. Desainnya ini sama saja dengan Realme C series yang sebelumnya, seperti Realme C12 dan Realme C15, bahkan Realme Narzo series. Yang membedakan cuman pola garis bagian belakangnya saja yang berpola X seperti ini, dan tata letak speaker output yang pindah ke bagian belakang bodi dekat dengan logo Realme. Selebihnya semuanya sama. Framing kameranya kotak persegi menampung 3 lensa dan 1 buah LED flash. Ada juga 1 buah sensor sidik jari atau fingerprint. Di bagian depan atau layar juga sama, menggunakan konsep layar water drop screen dengan ukuran layar yang lagi-lagi sama dengan C12 dan C15. Sebesar 6,5 inch SD Plus dengan resolusi 720x1600 pixel. Panelnya pun juga sama, IPS LCD. Ada satu hal yang menurut saya agak disayangkan dari desain C21 ini, yaitu tata letak speaker output yang pindah ke bagian belakang bodi, yang dimana kurang ideal menurut saya. Karena kalau kita letakkan HP-nya di atas meja dengan posisi layar di atas, suara outputnya bakal lebih kecil karena terhalang meja. Sebagai contoh berikut ini. Sama satu lagi masih dari segi desain, yaitu setup atau layout yang gitu-gitu aja, enggak ada perubahan sama sekali. Sebagian dari kamu pasti sudah pada tahu lah ya, kalau desainnya Realme di harga 1-2 jutaan, modelnya itu seperti ini semua. Tapi yang saya suka di sini bodinya ini kokoh dan solid, dan nggak berasa ada ruang kosong di bagian belakang bodinya. Dan untuk ketahanannya ini sudah teruji oleh Toughfriendland, jadi nggak usah diragukan lagi untuk kekuatannya. Tapi kalau untuk looknya atau tampilannya, ya silahkan kamu nilai sendiri bagaimana. Pokoknya untuk desain jujur agak terasa membosankan sih menurut saya, karena modelnya semuanya sama dengan seri-seri sebelumnya. Jadi saya nggak bisa merasakan hal yang baru, hal yang fresh, dan hal yang beda di sini. Cuman yang membedakan cuman garis X-nya ini aja, tapi selebihnya semuanya sama. Dan kira-kira menurut kamu bagaimana desain C21 ini, membosankah atau tidak? Silahkan kamu tinggalkan di kolom komentar. Dan sekarang kita akan bahas spesifikasi dan performanya. Untuk masalah spesifikasi atau performa, Realme C21 ini dibekali dengan RAM sebesar 3GB dengan internal memorinya 32GB. Ada juga yang varian RAM 4GB dengan internal memorinya 64GB. Kalau memori internalnya kurang, kamu bisa tambah lagi pakai micro SD tambahan. Untuk chipsetnya sendiri, Realme C21 menggunakan chipset MediaTek Helio G35 octa-core 12 nanometer. Sedangkan untuk baterainya sebesar 5000 mAh, yang dimana pengecasannya ini belum fast charging alias masih 10 watt, dan dengan port yang masih menggunakan micro USB. Sensor box yang tersedia lumayan komplit untuk di harga 1 jutaan. Kalau kita berpatungan dengan aplikasi sensor box, sensor gironya sudah ada di sini. Dan kalau kita cek lebih detail lagi, sensor gironya ini hardware bukan software. Ini kalau kita patungan dengan aplikasi sensor box. Dari spesifikasi yang ada, HP ini mampu menghasilkan skor Antutu di angka 100 ribuan aja. Pengalaman main game di HP ini lumayan enak buat saya yang orangnya kurang hobi main game. PUBG kita bisa dapat di settingan grafik smooth medium dan mentok di balance medium.
Frame drop pasti ada di sini, tapi enggak banyak alias cuman sesekali aja. Dan ini sesuai dengan harganya yang cuman 1 jutaan. Buat main Mobile Legends sudah pasti aman dan berjalan lancar. Kita bisa dapat settingan grafik hingga high dan mode HFR sudah bisa di sini. Dari segi spesifikasi nggak ada masalah di sini. Untuk harga 1 jutaan ini sudah oke. RAM-nya besar, memorinya besar, baterainya pun juga besar. Dan yang paling penting buat pemakaian sehari-hari sudah enak dan nyaman. Dan yang terakhir kita akan bahas kameranya. Untuk kameranya, Realme C21 dilengkapi dengan 3 kamera bagian belakang, yaitu ada 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya kita harus puas dengan kamera sebesar 5 megapiksel aja. Fitur kamera yang ditawarkan cukup banyak di harga 1 jutaan. Di antaranya kalau kita cek dari paling sebelah kiri, di sini ada mode malam, lalu ada mode video yang mampu merekam hingga ukuran 1080 piksel. Mode foto yang mampu zoom hingga 4 kali, mode potret atau bokeh, dan di bagian selengkapnya kita masih disediakan beberapa fitur lagi. Di antaranya yaitu ada selang waktu, ultra makro, Google Lens, slow motion, mode pakar, dan profesional. Jujur super lengkap sih ini untuk fitur kameranya. Dan untuk hasil foto dan videonya kamu bisa lihat dari hasil foto dan video berikut ini. Yang bikin spesial dari fitur kamera C21 ini adalah sudah punya mode malam yang pertama. Selain itu dia juga sudah punya fitur slow motion. Dan slow motion dan mode malam ini jarang banget ada di HP 1 jutaan lainnya. Tapi di Realme C21 kita sudah disediakan. Dan ini adalah contoh perekaman video kamera depan menggunakan Realme C21 di indoor dengan cahaya yang lebih dari cukup. Oke, kurang lebih hasil videonya seperti ini. Kalau misalnya saya lihat dari hasil layarnya sih ya, ini kameranya cukup bagus loh untuk kamera depannya. Warnanya ini dapat, jadi warna baju saya ini sesuai, warna mukanya juga ya sesuai, jerawatnya masih kelihatan terang aja, nggak yang beauty banget. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang menggunakan Realme C21 di outdoor. Dan ini saya sengaja nyari rumput-rumput hijau seperti ini. Jadi kamu bisa nilai untuk warnanya gimana. Kalau saya lihat dari layarnya ini warnanya dapat banget. Warna hijaunya tetap hijau. Apalagi warna langitnya nih. Jadi warna hijau rumputan sama warna langitnya itu nggak bertumburan. Biasanya kalau merek-merek lain warnanya hijau, bawahnya terang tapi atasnya itu putih. Jadi untuk awannya kelihatan, tapi di sini kelihatan bagus dan aman. Kalau untuk kecepatan fokusnya ya standar untuk di harga 1 jutaan. Dari semua poin yang sudah kita bahas, kamu sadar nggak sih kalau Realme C21 ini memiliki spesifikasi yang bisa dibilang sama dengan Realme C12 pendahulunya. RAM dan ROM-nya sama, chipsetnya sama, modelnya sama, bahkan layarnya pun juga sama, kameranya pun juga sama. Yang membedakan cuman dari kapasitas baterainya aja. Realme C21 memiliki baterai sebesar 5000 mAh, sedangkan Realme C12 memiliki baterai sebesar 6000 mAh, lebih besar 1000 mAh. Tapi secara keseluruhan Realme C21 ini sudah cukup oke menurut saya untuk di harga 1 jutaan. Bisa kamu jadikan opsi atau pilihan buat kamu yang lagi nyari HP murah dengan RAM dan ROM yang besar, baterainya besar, kameranya bagus, dan yang paling penting berkualitas atau bermerek. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan yang paling penting semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Jangan lupa like dan komen videonya. Kira-kira menurut kamu bagaimana Realme C21 ini? Bagus atau tidak? Biasa aja atau membosankan? Dan kira-kira C21 ini enaknya kita compare dengan apa nih? Dengan Xiaomi Redmi 9C kah? Dengan C12 kah? Atau dengan Oppo dan Vivo? Silahkan kamu juga tinggalkan di kolom komentar. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe channel Sesuai Harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.